Assalamualaikum, jumpa lagi sama aku Syakila. Seperti biasa hari ini tuh aku bakal ngulas berita-berita terbaru yang ada di media Indometro. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kamu subscribe dulu dan tekan tanda lonceng biar kamu gak ketinggalan berita dari aku. Hari ini tuh judul beritanya, benarkah sekolah juga akan dikenakan PPN? Ini peraturan baru lagi mungkin ya. Pemerintah akan memungut pajak pertambahan nilai atau PPN pada jasa pendidikan, sebagaimana tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Sebelumnya, jasa pendidikan alias sekolah masuk kategori bebas PPN. Dalam rancangan RUU KUP yang diterima redaksi, pemerintah menghapuskan jasa pendidikan dari kategori jasa yang tidak dikenai PPN. Jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut. Jasa pendidikan dihapus. Bunyi draft RUU KUP dikutip Kamis 10 Juni. Jadi ini kebijakan baru ya. Yang biasanya sekolah itu bebas dari pungutan pajak, tapi kali ini dihapuskan dari bebas pungutan pajak. Jadi sekolah itu dikenakan pajak gitu ya, ada peraturan baru mungkin ya. Selain pendidikan, jasa lainnya yang dipungut PPN meliputi jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan dan jasa asuransi. Kemudian jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Sebelumnya jasa tersebut masuk dalam kategori jasa bebas pungutan. Selanjutnya, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri dan jasa tenaga kerja. Jadi, dari kebijakan ini banyak ya jasa-jasa yang dikeluarkan dari PPN ya, maksudnya jasa-jasa yang dikeluarkan dari bebas pungutan PPN. Jadi yang sebelumnya bebas PPN jadinya dikenakan PPN gitu ya. Sementara itu, kategori jasa bebas PPN dalam RUU KUP yakni jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau catering. Jadi masih ada beberapa jasa yang bebas PPN ya. Ya, itu tadi salah satunya jasa keagamaan, jasa kesenian, jasa hiburan atau jasa perhotelan gitu ya. Secara total, pemerintah mengeluarkan 11 jenis jasa dari kategori bebas PPN. Dengan demikian, hanya tersisa 6 jenis jasa bebas PPN dari sebelumnya 17 jenis jasa. Jadi, sebelumnya itu ada 17 jenis jasa bebas PPN, tapi dikeluarkan gitu ya, atau diubah ketentuannya menjadi tinggal 6 aja. Tinggal 6 jasa yang hanya bebas PPN ya, tinggal 6. Sebelumnya itu 17. Selain jasa pendidikan, pemerintah juga akan memungut PPN dari bahan pokok dalam RUU KUP. Dalam draft aturan tersebut, barang kebutuhan pokok dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN. Itu berarti barang pokok akan dikenakan PPN. Nggak cuma sekolah ya, barang pokok juga dikenakan PPN. Barang pokok yang tidak dikenakan PPN sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116 PMK 010/2017. Barang pokok yang dimaksud seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Gitu. Jadi ini kebijakan baru ya dari pemerintah ya. Tapi aku juga sempat baca katanya itu nggak semua sekolah itu dikenakan PPN ya, hanya sekolah-sekolah tertentu gitu ya. Itu pun ada kriterianya gitu. Mungkin sekolah yang mahal atau sekolah yang emang udah kelas atas ya gitu ya.
Ya kita juga sama-sama tahu ya, mungkin adanya peraturan ini mungkin akan memberatkan bagi masyarakat kelas bawah gitu ya, apalagi sekolah ya. Kadang kita mikir ya, uang sekolah aja itu kita bagi masyarakat yang kelasnya bawah itu berat gitu ya kan bayarnya, apalagi ditambah lagi dikenakan PPN gitu ya. Dan semoga emang benar ya, hanya sekolah-sekolah tertentu aja yang dikenakan PPN. Bagi sekolah-sekolah yang negeri atau sekolah-sekolah yang masyarakatnya itu emang masyarakat menengah atau bawah itu jangan dikenakan PPN lah ya, kita berharap juga seperti itu. Oke ya, sampai sini aja berita hari ini. Semoga bermanfaat, dan lebih dan kurang atau kritik dan saran boleh kamu komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.